Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, halo jamaah yang ada di mana boleh tahu posisinya ini? Di Bintuni, Papua. Baik, oh Masya subhanallah, Masya Allah, Allah, jauh silahkan. sekali ya. Baik, langsung aja boleh pertanyaannya disampaikan kepada guru-guru kita yang ada di sini. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Pak Ustaz, eh, yang manakah yang harus saya dahulukan? Antara bapak kandung saya atau orang tua yang telah merawat saya dari bayi hingga saat ini? Ibu saya meninggal sejak umur 3 bulan. Jadi saya diangkat sama om dan tante saya umur 3 bulan dan dibiayai hingga tamat SMA. Tapi di saat saya sudah bekerja, bapak kandung saya tiba-tiba muncul lalu minta uang. Jadi di saat bersamaan orang tua yang telah merawat saya juga butuh uang. Yang manakah yang harus saya dahulukan? Orang tua yang telah merawat saya atau bapak kandung saya? Terima kasih. Masya Allah, baik terima kasih atas pertanyaannya. Baik Ustadz, nih ini lumayan rumit juga ya, tapi ini memang perlu diberikan pencerahan. Bagaimana yang harus siapa diprioritaskan antara orang tua yang mengasuhnya atau orang tua yang mempunyai satu darah gitu, yang harus diprioritaskan dalam membantu ya. Boleh penjelasannya silakan Ustadz Ahmad kan. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam surat Al-Isra ayat 23 kata Allah subhanahu wa ta'ala wa qadha rabbuka ala ta'budu ila iya wa bil walidaini ihsana. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kita semua untuk tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Dan setelah itu Allah perintahkan kita untuk berbuat baik, berbakti kepada orang tua kita. Jadi orang tua kita ini keadaannya seperti apapun mereka, karena manusia pasti memiliki kekurangan dan kelemahan, maka kita sebagai anak hanya tetap dan terus ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbakti kepada orang tua kita. Dan kita tidak boleh durhaka kepada mereka. Lalu kalau ditanya mana yang diutamakan, orang tua kandung atau orang tua angkat? Sekalipun orang tua kandung kita memiliki kesalahan dan kelemahan, apapun kekurangannya, tetap kita lebih diutamakan untuk menghargai dan berbakti kepada orang tua kandung kita, melebihi daripada orang tua angkat kita sekalipun mereka merawat dan mengasuh kita. Kenapa? Karena di dalam satu riwayat dikatakan seandainya seorang anak diperintahkan untuk membayar kebaikan seorang ibu ketika melahirkannya, maka pada saat ibu itu melahirkan anaknya, ketika berusaha untuk mengeluarkan anaknya saja, ketika dia menarik-narik nafasnya, maka semua apapun yang dia miliki daripada dunia dia berikan kepada ibunya, belum bisa membalas daripada kebaikan dan susah payah seorang ibu kepada anaknya. Bahkan di dalam satu hadis dikatakan siapa orang yang berhak untuk kita berbakti kepadanya, kata Nabi Muhammad, kalau dari laki-laki itu adalah ibunya, berarti orang tua kandungnya. Kalau dari seorang perempuan adalah suaminya. Maka tetap kita berbakti kepada ibu kandung kita, ayah kandung kita, dan juga berbakti kepada orang tua angkat kita. Begitu. Masya Allah. Ustadz Syam boleh ditambahkan? Mungkin agak dilema gitu ya karena di sisi lain keduanya lagi membutuhkan. Cuma dilihat aja skala prioritasnya. Maksudnya siapa yang lagi benar-benar sangat membutuhkan gitu. Jadi kalau misalnya yang lebih membutuhkan sekiranya orang tua angkat dibandingkan orang tua kandung karena ayah kandung nih mungkin pekerjaannya lebih baik gitu ya daripada orang tua angkat ini, maka mohon izin kepada ayah kandung. Kenapa? Karena Rasulullah ingatkan anta wa maluka li abika, dirimu dan hartamu punya bapakmu. Jadi harus yang namanya izin kepada orang tua kandungnya baru dia membantu ayah angkatnya. Tapi kalau dilihat ternyata yang lebih membutuhkan sekarang itu adalah ayah kandungnya, maka sudah semestinya, sudah seyogyanya, sudah seharusnya seorang anak membantu daripada ayahnya. Kenapa? Karena ada ayat sudah disampaikan, hadis juga sudah disampaikan, tapi berbakti kepada orang tua angkat itu juga dicontohkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi sangat memuliakan paman beliau, kakek beliau, kemudian sangat memuliakan Sayyidatina Halimatus Sa'diyah, itu kan orang tua angkatnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Nabi berumur lanjut pun masih sangat memuliakan Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah. Jadi dilihat skala prioritasnya aja, proporsional aja. Siapa mana kira-kira yang lebih membutuhkan pada saat itu, yang lebih urgent pada saat itu ya. Gitu mungkin Mbak.
Ya, Baik. terima kasih Pak Ustadz. Iya, kalau untuk lebih tenangnya lagi insya Allah nanti kita berdoa bersama. Jangan ditutup teleponnya tapi gitu Iya, dah. betul. Boleh ditahan dulu Ya. teleponnya. Bisa bersama-sama nanti di segmen 4 kita akan berdoa bareng guru-guru kita. Baik jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan berdoa bersama guru-guru kita. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.